amin ya rabbal alamin. Ya, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas kerelaan waktunya saya pakai untuk mensosialisasikan tugas saya tentang budaya positif. Sebelum masuk ke materi, saya ingin breaking sebentar. Ini clue-nya, saya ingin ngasih pertanyaan. Clue-nya gampang. Clue-nya adalah orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Saya pengen tahu ibu-ibu ini paham nggak apa maksud saya. Kalau orang pertamanya saya, orang keduanya Dara, orang ketiganya siapa? Salah. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Oke, saya ulang lagi. Yang pertama, orang pertamanya saya bilang Bu Epi, orang keduanya Bu Juraida, orang ketiganya siapa? Jangan dilupakan. Salah. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya saya, orang keduanya Bu Sini, orang ketiganya Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Yang mana? Saya itu makan menyasar. Kan clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Jika saya bilang orang pertamanya Bu Jenny, orang keduanya Bu Alfa, orang ketiganya Jangan lupakan. salah. Sebutkan nama juga. Pak Andi, banyak contoh satu. Oke, kita ganti kalau itu nggak paham. Ingat clue-nya bumi itu bulat. Kita ganti breakingnya ya. Jika tadi nggak bisa, oke, clue-nya ingat bumi itu bulat. Jika 1 itu 0, 2 itu 0, 0 itu 1, berapakah 10? Satu. Benar. Oke, lanjut. Coba yang lain. Yang lain belum. Oke, yang lain belum nyambung ya. Oke. Kenyangan. Oke, kita ulang lagi. Jika 100 itu 2, 99 itu 2, berapakah 18? 2. Oke, yang lain? Sama. Yang paham hanya udah yang lain. Oke, no. Saya nggak tahu itu mirip. Makanya kalau bawa di matematika dari paham. Saya tanya dulu ya. Yang sama satu frekuensi kita ya. Jika 1 adalah 0, 9 adalah 1, berapakah 12? 1. Jika 1 adalah 0, 9 adalah 1, berapakah 12? 1. 0. 0. Kemudian dari berapa? Clue-nya bumi itu bulat. Sampai paham. Bumi itu bulat. Oke. Nanti kita akan ambil ini karena ibu-ibu ini masih penasaran dengan breaking ini. Jika 12 adalah 0, 16 adalah 1, berapakah 19? Terlagi udara ya. Udara. Pasti tahu jawabannya. Berapa Bu Tini? Salah. Berapa Bu Evi? 1. Dia punya baca atau lupa? Tunggu, kita ganti ya. Boleh masuk. Jika 101 adalah 101 adalah 1, 102 adalah 1, berapakah 1000? Berapa Bu Dewi? Saya tahu itu di clue-nya kan gampang. Clue-nya itu misal 2, 0
21. 30 berapa Bu Sumi? 1. Pandai. Udah mulai pakai. Saya belajar sama Ibu Sultan. Saya belajar. Dia pandangannya. Saya penasaran. Jika 18 2, 28 2, berapa kan 88 Ibu? 4. Oke. Nanti udah paham. Oke. Mulai lagi baru nanti lagi ya. Kita masuk ke Yang angkat tapi ya Pak. Kalau enggak bisa. di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nanti kalau mau dibahas setelah ini kita bahas ya. Meningkatkan disiplin anak atau memberikan agenda peningkatan motivasi belajar. Setujukah Anda? Yang pertama, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang kedua, sebenarnya dari semua ini semua salah. Yang pertama, hukuman bukan mendisiplinkan anak. Hukuman hanya membuat seorang anak hanya jerah. Apapun jadinya, kecuali dia konsekuensi. Kalau konsekuensi dia, kalau yang namanya ini disiplin ini, yang namanya hukuman dia hanya membuat efek sementara, atau hukuman hanya membuatkan efek yang tidak memotivasi dirinya untuk berubah. Itu hukuman. Sedangkan dia tidak termotivasi untuk dirinya. Pemberian hukuman dengan hal seperti ini tidak berjangka lama, tapi jangka pendek. Harusnya dia hanya ada dalam motivasi intrinsiknya. Maka di dalam pelajaran guru penggerak ini banyak materi yang saya pelajari yang selama ini menurut saya benar, ternyata banyak yang salah. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini benar, cuma jangka waktunya, cuma dia ada efek tersendiri. Pasti Anda akan ketagihan setiap ada kita kasih penghargaan, setiap ada soal apapun, setiap kita menyuruh sebuah soal, Anda akan minta kembali. Pak, nanti kami dapat apa? Bu, kami nanti dapat apa? Makanya kita kurangi bahwa dengan memberi penghargaan dapat motivasi anak, biar mereka memotivasi dirinya sendiri. Ini boleh hanya untuk sesekali aja. Kalau kita keseringan, anak-anak semakin kecanduan untuk minta dia apalagi yang berbentuk uang atau barang. Makanya di sini kita perlu banyak belajar. Oke, kita lanjut. Kita cari yang gampang-gampang saja. Ya, mungkin nanti kita bahas lagi ya. Apakah makna disiplin? Ini kita belajar berdasarkan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara yang digaung-gaungkan tentang merdeka belajar. Karena tahun depan kita insya Allah jalan ke sana. Jadi kita perlu belajar supaya apa yang pemerintah harapkan kita dapat terwujud, walaupun sekarang itu bertolak belakang dengan hati nurani kita. Pasti saya sendiri awalnya ya emang nggak bisa kita 100% untuk mengikuti, tapi kita mencoba. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri, menulis, support, dan patuh.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu di dunia kita rata-rata disiplin itu untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah membuka kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terkadang kita mendisiplinkan seseorang, tapi seseorang itu merasa tidak nyaman. Kita sendiri juga seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Inilah yang harus kita punya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak. Nilai-nilai yang bernilai positif itulah nilai-nilai kebajikan. Di dalam kelas harusnya kita buat namanya kesepakatan kelas sehingga membentuk keyakinan kelas. Inilah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang kelak akan membuat mereka termotivasi untuk berubah secara sadar, bukan karena paksaan guru. Di sini kebalikannya kita ambil di P5, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, benar kritis, berpikir global, bergotong royong, kreatif. Masih banyak lagi. Kita bahas teori motivasi perilaku manusia. Manusia itu termotivasi satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu namanya motivasi intrinsik. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misal, saya kalau nggak kerja PRT dihukum. Itu namanya motivasi eksternal. Ada namanya untuk mendapatkan imbalan, biar saya nanti saya kerja ini nanti saya biar dapat kasih uang atau sebagainya. Itu namanya motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal, dia menghargai dirinya. Motivasi yang datang dari dirinya, saya belajar biar saya pandai, bukan untuk orang lain. Tapi itu susah membuat kita menerapkan ke anak. Makanya kita sebelum kita mengajari siswa, setidaknya kita harus belajar lebih dahulu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu bukan artinya bebas, tapi dia sadar akan dirinya, dia di posisi mana. Nanti kita akan bahas namanya posisi kontrol. Posisi kontrol kita di mana sebagai seorang guru. Nanti di sini akan saya jabarkan sedikit. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan ini menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah sama dengan hukuman. Dalam arti meminta apa membujuk orang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan dapat menghukum seseorang. Penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi.
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi. Jadi kita di sini untuk bisa membedakan mana namanya konsekuensi dan hukuman. Kalau namanya hukuman biasa dia akan membekas pada siswa, sedangkan konsekuensi ya memang dia, oh ini punya dia, ini memang harus saya kerjakan karena dia telah melanggar. Gitu. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja. Di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang nomor 1 menurut ibu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Dalam kalimat saya tidak terlambat, hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Murid diminta push up mengganti kertas. Konsekuensi membersihkan tumpahan air. Murid disuruh mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk melepaskan karena dia menggunakan sepatu dia harus melepaskan sepatunya. Konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Ya, makanya nomor 7, oke, konsekuensi. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama hukuman. Karena hukuman, karena dia telat itu nggak ada hubungannya dengan mencatat. Itu namanya hukuman. Hukuman itu nggak ada hubungannya dengan apa yang telah dilanggar. Ini basket karena telat. Ini nggak katakan hukuman sadar ya. Ini nggak ada hubungannya antara lari dengan telat. Yang ketiga, push up tidak menggunakan masker. Itu sebuah hukuman. Karena kan tidak ada hubungannya antara masker dengan push up. Sedangkan nomor 4 dan 5 itu benar konsekuensi. Karena kalau mengganti kertasnya itu emang harus dilakukan karena dia telah coret. Itu tanggung jawabnya. Membersihkan tumpahan air itu tanggung jawab. Konsekuensi itu lebih cenderung ke tanggung jawab ke orang. Hukuman. Kalau yang nomor 6 itu hukuman karena dia membuat malu. Hukuman itu kadang buat malu seseorang atau peserta didik. Hukuman efeknya bikin malu seseorang. Itu sudah jelas. Lari mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi karena dia berhubungan dengan olahraga. Itu makanya dia dikatakan hukuman atau konsekuensi. Iya, kalau namanya konsekuensi ada hubungan apa yang telah tidak dikerjakannya. Itu namanya konsekuensi. Makanya di sini pun saya banyak belajar. Oh, ini namanya hukuman, ini konsekuensi. Kan di mata kita hukuman dan konsekuensi itu sama, ternyata dia beda. Oke, saya pakai aspek dulu. Clue-nya kata huruf pertama. Seperti tadi ini saya pokoknya karena saya belum ada dulu, saya pakai otak dulu aja. Saya mau gerak-gerak saya nggak pasti gerak. Kata huruf pertama. Saya huruf pertamanya S. Domaida huruf pertamanya D. Kalau Juraida huruf pertamanya salah. D. Kurang. Apa bu? K. Oke. Jangan
Bu Tumi huruf pertamanya Eh. A, Bu. B. Oke. Tadi udara yang kalau ini merupakan koneknya kenceng. Bu apa misi-misi? Bu apa misi-misi? Oke, saya datang dengan Bu Evi nama betul. Rupanya darah udah konek juga. Oke. Ya udah. Dibahas woi. Semarang huruf pertamanya Mani huruf pertamanya Mani huruf pertamanya Kota Medan huruf pertamanya salah. Dia main dulu ya. Biar ibu ya. Belajar lagi. Oke, ini udah mulai bro. Saya kenapa dengan senyum manisnya Bu Tumi. Aku nggak nyambung. Tumi ya, huruf pertamanya Rizwan, huruf pertamanya kalau Bu Deni K. Bu apa masih geleng-geleng? Oke, sekali lagi ya. Jangan buat apa aja Bu Dewi. Orang ketiga. Kembali dulu ya, sekali lagi. Dewi, huruf pertamanya D. Epi huruf pertamanya Jika apa? J. Bang dari mana? Jika. Oke, nah, benar nggak tuh? Intinya apa yang diucapkan? Oh, jangan nggak, Bude. Coba. Sekali lagi. Ronita huruf pertamanya Mara Mulia huruf pertamanya Pak Fendi huruf pertamanya R. Ini oh ya Pak. karena saya gunakan data Oh alah. Oke, Ya. ini paling gampang sama tadi mutusan dengan gampangnya tuh. Orang ketiga. Boleh, oke. Kambing huruf pertamanya jerapah huruf pertamanya J. kucing huruf pertamanya Oke, kita lanjut. Ponakan Facebook ada di pasir. Ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan itu suatu hukuman. Sedangkan konsekuensi itulah sesuatu yang harus terjadi karena dia melakukan pelanggaran. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Biasa dia ada bekas. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia tidak menjadi beban. Anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai namanya disiplin. Hukuman itu adalah paksaan. Kalau itu hukuman karena dia terpaksa. Kalau konsekuensi itu karena adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman menurut anak akan menyakiti diri sendiri. Konsekuensi menurut anak agar mudah menyesuaikan diri.
hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman akan kita belajar untuk membunyikan kesalahan, sedangkan anak belajar mematuhi peraturan itu sebuah konsekuensi. Ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman akan timbul rasa marah, bersalah, merasa dipermalukan. Kalau konsekuensi akan menimbulkan kehilangan hak, dibuat nyaman, dihasilkan untuk sementara. Itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Setidaknya kita belajar untuk tidak menghukum tapi memberi konsekuensi kepada anak. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, hingga kita harus ikut kurikulum merdeka. Kalau matanya diketapai guru itu macam-macam. Itu yang membuat kita tanda tanya. Diberi kebebasan yang ada, itulah yang membuat adanya HAM. HAM itulah yang membuat HAM yang membuat kita menjadi seperti terpenjara. Kita tidak bisa melakukan ada HAM. Dulu tidak ada berlaku HAM, tidak ada namanya hukuman kepada guru. Ini dia restitusi. Sebetulnya yang harus kita miliki adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini restitusi, dia mencari solusinya sendiri untuk masalahnya. Ini restitusi, dan membantu murid berpikir tentang orang atau siapa yang ingin menjadi guru dia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Di sini sebetulnya kita semua guru sudah melakukan restitusi, cuman dia belum sempurna. Ini tarian tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini dia 9 ciri-ciri restitusi yang sah, bukan tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dia kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak perlu peraturan saja? Mengapa harus keyakinan ke kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan telah akan menjadi sebuah keyakinan telah membuat lingkungan menjadi lingkungan positif dan terciptalah budaya positif. Ini dia. Di sini coba yang mana namanya kesepakatan kelas, yang mana yang namanya keyakinan kelas, kanan atau kiri. Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, aktif. Kesepakatan kelas itu yang ini sebelah kiri, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman. Peraturan dan kesepakatan itu hampir sama, namun dia berbeda. Kalau keyakinan dia ada nilai universal, ada nilai positif yang tumbuh di sini. Seperti kami dan guru yang saling menyayangi. Katanya di sini adalah
saling menyayangi. Itulah dia nilai kebajikan atau nilai-nilai positif. Yang kedua yaitu semangat. Yang ketiga itu peduli. Perbedaan keyakinan dan kesepakatan. Kalau nama peraturan misal dilarang datang terlambat, itu kesepakatan atau peraturan kelas. Kalau dia namanya keyakinan berarti dia diganti. Dia nggak ada boleh kata dilarang. Dia nggak boleh kalau namanya peraturan. Dia nggak boleh kalau namanya keyakinan. Dia harus menggunakan kalimat positif. Berarti dilarang datang terlambat berarti datang tepat waktu. Dilarang menggunakan HP di dalam kelas kecuali dalam pelajaran. Berarti dia keyakinannya menggunakan HP dalam pantauan guru. Itu dia perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan dia menggunakan kalimat positif, kalau peraturan menggunakan kalimat negatif. Ini loh supaya yang panjang. Orang ketiga. Udara banyak penonton dengan orang ketiga. Dia akan sama dengan grup yang tadi. Cuma ini peraturan. Intinya peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya biar intinya kata kalimat positifnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya dilarang melakukan kekerasan. Di sini jawaban semua. Kalau peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya berarti sesuai itu harusnya keyakinan pada dirinya di kelas itu tanggung jawab. Nilai positifnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang, dia harus keyakinan kelasnya dia harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit dia berarti menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya berarti kesehatan hidup. Manusia itu butuh kesenangan, itu kebutuhannya. Manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu butuh penguasaan, butuh pengakuan. Aku ini adalah bla bla bla. Aku ini itu namanya pengakuan. Manusia itu butuh kebebasan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang memang harus dipenuhi. Kalau manusia itu suka, misal di kelas, kalau dia tidak mau belajar berarti yang dibutuhkan apa? Kesenangan atau kebebasan. Siswa itu kadang butuh kesenangan dan kebebasan. Makanya kita wajib memahami karakter siswa, apa yang dibutuhkannya. Selanjutnya, posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita. 1 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Di manakah posisi kita saat ini? Kalau saya nggak pernah sampai sini. Saya biasa paling kalau nggak ini penghukum, guru membuat atau mengkaji, menunjuk. Itu misalnya, kalau guru berkata misalnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti tahu rasanya. Itu namanya penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, perkataan guru itu seperti kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Dia membuat merasa bersalah, setidaknya kamu harusnya sudah tahu.
kamu ini salah, itu membuat rasa bersalah. Sedangkan sebagai teman, ayolah lakukan ini demi ibu. Sedangkan untuk pemantau, dia hanya bertanya apa peraturan sekolah ini itu sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau di sini kalau bisa kita diarahkan sampai di sini, sampai manajer. Kita tidak menghukum siswa, kita tidak membuat dia bersalah, tapi kita menemukan solusi. Kita tidak menyudutkan siswa. Tapi untuk kesini kita butuh proses. Ini ya. Kita masuk ke segitiga restitusi. Inilah kalau kita udah sampai manajer, setidaknya kita sampai ke segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan ini kalimat-kalimat yang biasa muncul saat kita menstabilkan identitas masalah siswa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya juga pernah. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif atau yang lebih baik daripada kamu melakukan hal ini? Itu namanya memvalidasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan nilai apa yang telah kamu langgar. Sebetulnya kita sudah melakukan ini, mungkin kita tidak tahu kalau yang kita lakukan namanya restitusi dan tidak sempurna. Karena saya sendiri yang tidak sempurna, pasti saya ujung-ujungnya agak sedikit marah. Karena kalau kita tidak menggunakan segitiga ini, kita tidak marah, tapi kita mencari solusi bagaimana siswa itu harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti menstabilkan identitas ini. Guru berkata sebuah salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bersalah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu juga tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Namanya salah satu kalimat-kalimat tentang menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan siswa, membantu murid mengenali apa basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan atau bertahan hidup. Dengan kata-kata seperti guru bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bisa punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini kata-kata yang harus memvalidasi kebutuhan siswa. Menanyakan keyakinan. Anda melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan manusia lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu juga ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Kamu menjadi orang yang seperti apa?
Oke, demikianlah pemaparan dari saya yang menurut saya sudah menyita waktu ibu-ibu semua. Maka jika ada salah-salah kata, orang ketiga tambah udara ya, udara masih belajar dengan kata. Udara belajar dengan orang tua, sementara ibu-ibu yang belakang, saya udah pusing mikirkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ya, atas waktunya yang akan membantu saya dalam proses pengembangan diri saya, dan insya Allah saya akan imbaskan ke sekolah kita agar sekolah kita lebih baik dari sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat keyakinan dan kesepakatan kelas. Oke, tadi keyakinan dan oke. Kesepakatan kelas. Misal saya ambil contoh, dilarang bercerita saat guru menerangkan. Oke, itu kesepakatan kelas kita, betul? Oke. Saat permisi harap izin kepada guru. Oke, itu kalau contoh dari kesepakatan kelas. Dan saya minta sama kalian, satu orang menggambar atau menuliskan satu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan sama kesepakatan itu beda. Keyakinan kelas itu adalah nilai positif yang akan kita tanamkan pada diri sendiri. Misal, dilarang datang terlambat, berarti keyakinan kelas yang kita tulis apa? Kalimat positifnya apa? Tepat waktu. Misal, dilarang berkata kotor, berarti setiap siswa kalian tulis, kalian imajinasikan keyakinan kalian tentang kelas. Saya gas ini nanti kita tempelkan di sini. Setiap siswa menulis satu keyakinan kelas. Nggak boleh beda. Nggak boleh sama harus beda. Salah Bapak ya. Misal apa? Rambut tidak boleh panjang, berarti rapi, harus rapi. Rambut harus rapi, ujungnya aja. Jadi apa? Jaga kerapian. Oke, sekarang setiap siswa memiliki satu keyakinan kelas. Kalau yang udah nanti kita tempel di sini masing-masing, dibuat namanya. Oke, bisa. Nanti adik juga dapat giliran, tenang aja Adik, nggak usah takut ya. Oke, saya pengen tahu keyakinan yang pengen coba punya kalau apa? Keyakinan kelas yang pengen kamu tulis apa misalnya? Misalnya kita kalau di kelas apa? Misalnya kalau di kelas kita ngapain? Nggak boleh apa? Nggak boleh ribut, berarti harus apa namanya? Tertib. Itu salah satunya. Apalagi kalau di kelas itu kita nggak boleh apa? Nggak boleh ribut. Cakep patah, berarti kita harus apa? Harus apa? Sopan. Biar paham, kita kalian harus ngisi apa ini ya gitu. Lama nggak apa nulisnya lama. Yang penting kalian harus pikir ini apa ya. Ada kan nanti yang sama, kan ini nggak boleh nyontohnya. Pasti nanti ada yang sama, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak tahu tiba-tiba sama itu nggak masalah. Oke nak? Are you ready? Oke. Ini kan ini ada lemnya. Ini jangan tempelkan, nanti kita tempelkan di papan. Tulis namanya di sini, nanti buat keyakinan kelasnya apa. Oke?
Siswa yang mana? Satu, boleh nanti rapi, disiplin, tepat waktu. Kalau nggak boleh buang sampah sembarangan, berarti apa namanya? Kalau dia nggak boleh buang sampah sembarangan, dia apa? Hah? Jaga kebersihan deh. Beda-beda ya, biar warna. Jagalah Jagalah kebersihan. Boleh ya, dia nggak boleh kata ada dilarang, nggak boleh kata negatif ini nggak usah aja, nggak boleh dilarang, nggak boleh kata ada dilarang, tidak boleh ada kata tidak boleh, jangan ada kata jangan. Jadi misalnya jangan ribut, jadi nggak boleh kata jangan, tapi harus apa? Tertib. Tidak bolehnya nggak usah ditulis. Jadi tuh, ya, setengah boleh. Nanti buat namanya ya. Adit warna apa, Adit? Terserah. Biru. Udah aku cocok pink itu. Biru pink. Adit apa, Adit? Biru. Biru. Mana Adit? Di mana? Oh, dari sini. Buat namanya dulu. Kemudian kita nggak boleh lihat, kita boleh. Saya tulis. Nanti Pak untuk Enggak, jadi nggak apa-apa lengkap. Agak. Kepala. Nanti bisa diambil lagi. Kepala taruh. Oke, coba dibuat namanya kita tulis keyakinan kita sendiri. Kalian dalam hatinya dulu. Kalian yang kalian tulis apa? Yang pengen kalian tulis apa? Misal tertib, misal rajin, dilarang. Misalnya tidak boleh mencontek. Berarti apa? Dilarang mencontek. Berarti kalau kata positif kita yakinkan pada diri kita kalau nggak nyontek itu berarti berusaha jujur, pandai, gitu ya. Kalau nggak nyontek nggak boleh nyontek, berarti kita harus jujur. Terserah lagi yang pengen kita buat. Kayak kita kata satu. Hah? Iya boleh. Nggak apa-apa. Nggak tingkah. Misalnya kalau dia jangan, dilarang, tidak boleh, harus boleh. Harus jangan pakai, nggak usah pakai harus. Coretnya nggak apa coret nggak apa. Ganti aja dia yang pendek-pendek aja. Misalnya tadi buang sampah, harus buang sampah pada tempatnya. Jadi kita buat bahasanya Pak, jaga kebersihan. Oke, sekarang Arif boleh nulis sekarang ini. Keyakinan ini menurut kalian masing-masing. Yang udah boleh ditulis, boleh yang udah siap boleh kalian tempel di papan. Tadi saya dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu baru bertengkar ya? Iya Pak, karena saya kesal sekali dengan dia Pak. Kenapa kamu bisa kesal? Dia terus menerus menyontek kerjaan saya Pak. Bukan cuma PR, juga selalu dia contek. Wajarlah jika kamu marah. Seandainya saya di posisi kamu,
saya pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu, tindakan apa yang telah kamu lakukan terhadap Satria? Saya marah-marah Pak, lalu tanpa sengaja saya memukul bedanya Pak. Oh begitu, kamu pasti melakukan itu ada alasannya bukan? Iyalah Pak, masa iya saya diam aja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan karya. Masa dia dengan mudah tinggal mencontek tanpa mau berusaha sendiri? Wajarlah jika kamu marah karena kamu tidak rela jika pekerjaanmu dengan mudah dicontek oleh Satria. Wajarlah jika kamu marah karena kamu tidak rela karena pekerjaanmu dicontek dengan Satria. Bapak sangat menghargai tindakanmu. Setidaknya kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu, misalnya memukul atau lebih dari itu. Coba sekarang kita pikirkan, apakah tindakanmu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman. Iya betul. Menurut kamu menghargai, menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Baik, jadi keyakinan apa yang akan kamu lakukan jika kamu melakukan hal yang sama? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki ini semua? Iya Pak, Keyakinan apa yang akan kamu lakukan? saya akan lebih bersabar dalam menghadapi setiap masalah. Jika ada teman saya yang contoh, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Tepat sekali tindakan kamu, Lindu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Fikri, tadi Bapak dapat laporan dari guru tiket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak, Sudah berapa kali kamu terlambat? saya sudah terlambat 5 kali Pak. Terlambat suatu kesalahan atau bukan? Iya Pak. Baik. Berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita harus berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Pikir, sering datang terlambat, pasti punya alasannya kan? Iya Pak. Kenapa Pikir sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang Pak sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat, termasuk keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak. Disiplin untuk membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu Pak. Betul, menghargai waktu itu penting dan bermanfaat bagi kita. Karena kita bisa menghargai orang lain, pekerjaan kita tidak terbengkalai, dan kita lebih bisa memiliki rasa peduli. Iya Pak, saya menyesal. Saya mohon maaf karena sering terlambat. Iya Fitri, sikap yang kamu tunjukkan itu sudah sangat baik dengan mau meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan untuk tidak terlambat? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Baik Vicky, kamu sudah memiliki solusinya. Dan saya akan bekerja sama kepada orang tuamu agar kamu kelak sekolah tidak datang terlambat lagi. Terima kasih Pak. Sekarang silakan kembali ke kelas.